Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan soal wawancara seleksi P3K tahun 2023. Dan soal ini telah berdasarkan kisi-kisi terbaru bagian yang ke-12. Kami telah mengupload video sebelumnya, silakan teman-teman melihat kembali melalui link yang telah kami lampirkan pada deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Anda adalah seorang pegawai P3K di suatu lembaga tempat Anda bekerja. Suatu ketika Anda diberikan tugas untuk mengikuti pelatihan selama 4 hari yang berjarak 20 km dari tempat tinggal Anda. Dari lembaga tempat Anda bekerja, Anda mendapatkan uang transport dan 3 kali makan per hari selama 4 hari pelatihan. Jadi maksudnya ini kita akan ikut pelatihan. Jarak antara tempat kita pelatihan dengan rumah kita itu 20 km. Dari lembaga kita sudah dapat uang transport dan juga untuk makan 3 kali per hari selama 4 hari pelatihan. Pada hari kedua pelatihan, Anda mendengar kabar istri sakit dan harus dibawa ke rumah sakit dan tidak ada yang mengantar. Karena keadaan darurat ini, Anda meminta izin ke panitia untuk meninggalkan workshop dari asar sampai malam dan kembali hadir full di hari selanjutnya. Untuk materi yang tertinggal, Anda mendengarkan rekaman dari narasumber. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menyampaikan kejadian sejujurnya kepada atasan dan mengembalikan dana untuk 1 kali makan malam ke lembaga karena Anda tidak menggunakannya. Menceritakan kejadian sejujurnya kepada atasan karena kita tidak menggunakan makan malam di tempat pelatihan selama 1 kali karena kita mengantar istri, maka kita kembalikan dana tersebut. Ini bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. B. Menyampaikan kejadian sejujurnya kepada atasan tanpa mengembalikan dana untuk 1 kali makan karena Anda tetap mengikuti workshop via rekaman walaupun izin pulang lebih awal karena mengantar istri ke rumah sakit. Menyampaikan kejadian kepada atasan namun kita tidak mengembalikan dana 1 kali makan dengan alasan kita sebenarnya tetap mengikuti workshop tapi via rekaman. Apabila kita tidak menggunakan uang itu sesuai dengan akadnya, yaitu untuk digunakan 3 kali makan selama pelatihan di tempat pelatihan, dengan kita tidak mengembalikan uang makan ini, maka ini adalah pilihan yang tidak tepat, jadi kita eliminasi. C. Menyampaikan kejadian sejujurnya kepada atasan dan meminta izin untuk tetap menerima dana untuk 1 kali makan karena Anda tetap mengikuti workshop via rekaman walaupun izin pulang lebih awal karena mengantar istri ke rumah sakit. Nah, yang C ini lebih bagus lagi karena kita meminta izin terlebih dahulu. Ini bisa kita simpan terlebih dahulu. D. Menyampaikan kejadian sesungguhnya kepada atasan karena kejujuran adalah satu aspek integritas yang harus dimiliki seorang pegawai P3K. Ini bagus sekali. Aspek integritas dan kejujuran harus kita miliki sebagai seorang pegawai. Namun di sini tidak disebutkan bagaimana masalah sisa dana yang tadi tidak kita gunakan. Maka ini tidak kita pakai karena tidak disebutkan sisa dana tadi mau diapakan, diambil atau dikembalikan kepada atasan. Di antara jawaban A dan C tentu saja jawaban yang terbaik itu adalah yang A, karena yang A ini kita tetap menceritakan kejadian sejujurnya kepada atasan dan uang makan yang tidak kita pakai tadi karena kita izin untuk 1 kali makan kita kembalikan kepada lembaga. Adapun meminta izin untuk tetap kita terima uangnya karena kita mengikuti workshop via rekaman, maka ini poinnya 3. Untuk poin 2 ada di jawaban B. Untuk poin 1 ada di jawaban D. Anda adalah seorang pegawai P3K di suatu lembaga tempat Anda bekerja. Di lembaga tempat Anda bekerja ada peraturan wajib mengantor walaupun tugas yang Anda kerjakan sudah selesai. Jarak antara kantor dan rumah Anda sekitar 15 meter. Karena Anda tinggal di kompleks perumahan lembaga tempat Anda bekerja. Jam wajib kantor dimulai dari jam 7 sampai dengan menjelang sholat zuhur. Suatu ketika Anda merasa sangat gerah, cuaca yang sangat panas dan dalam keadaan listrik mati, membuat kantor lebih panas dan para pegawai berkeringat. Ketika 4 menit sebelum waktu wajib kantor berakhir, Anda melihat banyak rekan yang pulang ke rumah untuk mandi dan persiapan sholat berjamaah dan akan pinjar-pin pulang sekalian berangkat ke masjid. Karena lokasi masjid tepat di depan kantor, yang akan Anda lakukan adalah saya adalah pegawai dengan integritas dan komitmen yang tinggi terhadap lembaga. Jadi saya akan tetap mengerjakan tugas di kantor sampai waktu yang telah ditetapkan dan akan mandi dan persiapan sholat setelah jadwal pulang sesuai peraturan yang berlaku. Jadi walaupun
banyak teman-teman kita yang pulang, kita tetap nggak pulang, tetap mengerjakan tugas di kantor. Ini kita simpan terlebih dahulu. B. Karena waktu hanya tinggal 4 menit lagi dan badan sangat gerah karena cuaca dan listrik padam, maka lebih utama jika saya akan mandi dan persiapan salat dan fingerprint saat berangkat ke masjid untuk sholat zuhur. Karena listrik padam dan cuaca sangat panas, walaupun masih ada waktu mengantor dan belum saatnya pulang, namun kita memilih mandi dan persiapan sholat dan nanti fingerprint saat berangkat ke masjid aja. Ini tidak bagus ya teman-teman, jadi kita eliminasi. Kita harus pulang setelah jadwal kantor selesai. C. Tetap mengerjakan tugas di kantor dan akan mandi dan persiapan sholat setelah jam kantor berakhir, serta mengajak rekan lain agar tidak pulang lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi walaupun 4 menit lagi dan kita sangat gerah, tapi karena belum waktunya pulang ya jangan pulang. Dan nilai plusnya di pilihan yang C ini adalah kita tidak pulang, tetap mengerjakan tugas di kantor, tapi kita juga berusaha mengajak teman-teman yang lain untuk taat kepada peraturan yang telah ditentukan. Jadi kita simpan terlebih dahulu. D. Tetap pulang sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan agar tidak terlalu gerah, maka saya menggunakan waktu yang tersisa untuk beristirahat dan berbincang santai dengan rekan lain, sembari merapikan berkas-berkas dan peralatan untuk persiapan pulang. Pilihan yang D ini sebenarnya tidak pulang, tetap di kantor, tapi tidak mengerjakan tugas lagi, hanya mengobrol santai dan beristirahat, sembari merapikan berkas-berkas untuk persiapan pulang. Nah, kalau seperti ini juga berarti kita memang di kantor tapi tidak mengerjakan tugas, malah berbincang-bincang, maka ini tidak tepat. Dari antara A dan C, yang terbaik adalah yang C. Karena yang C ini, selain kita tetap mengerjakan tugas di kantor, kemudian kita juga berusaha untuk mengajak teman kita, rekan yang lain, agar tidak pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Jadi ada nilai plusnya. Sementara yang A, ya memang tidak pulang kantor dan tetap mengerjakan tugas sebagaimana mestinya, tapi tidak mengajak orang lain untuk menaati peraturan. Sementara poin 2 ada di jawaban D dan poin 1 ada di jawaban B. Soal selanjutnya. Anda adalah seorang pegawai P3K di suatu lembaga tempat Anda bekerja. Atasan Anda seringkali arogan dan cenderung otoriter dalam memberikan beban tugas kepada pegawai termasuk kepada Anda. Sedangkan atasan seolah hanya menyuruh saja dan tidak mengerjakan apa-apa. Setelah menyuruh pegawai menjalankan tugas, dia hanya duduk di mejanya dan bermain game dan atau medsos. Jika ada klien yang datang untuk meminta kejelasan akan suatu yang terjadi akibat kebijakan yang dia buat, dia selalu memerintahkan orang lain untuk menghadapi klien tersebut dan dia memilih hanya menjawab lewat perantara bawahan saja untuk menjelaskan ke klien tersebut. Banyak peraturan yang dibuat cenderung tanpa mempertimbangkan keadilan dan juga kemaslahatan, namun demi kepentingan pribadi atasan. Karena sifat ini banyak sekali pegawai yang tidak suka, tertekan, dan berencana untuk mencari lowongan pekerjaan di tempat lain. Sedangkan direktur utama seolah tidak mengetahui akan tindak tanduk atasan tersebut. Sikap Anda adalah A. Menemui atasan secara pribadi dan memberikan masukan dengan sangat memperhatikan sopan santun. Jika tetap tidak berubah, maka menyampaikan kepada direktur dengan data yang akurat. Nah, walaupun di atasan, kita juga berhak untuk menyampaikan masukan, menyampaikan kritikan yang membangun, yang baik, dengan cara yang baik. Namun jangan sampai membuat dia malu dan jangan sampai merendahkan harga dirinya gitu. Ini kita simpan terlebih dahulu. B. Menemui direktur secara pribadi dan menyampaikan kejadian terjadi dengan data yang akurat dan lengkap. Menemui langsung direktur, menyampaikan kejadian sebenarnya bagus, hanya saja sebaiknya kita menasihati terlebih dahulu kepada atasan ini. Jangan langsung kepada direktur. Namun di sini disebutkan dengan data yang akurat dan lengkap, maka ini okelah kita simpan terlebih dahulu. C. Terus bekerja semaksimal mungkin karena atasan memang berhak untuk bertindak sesuka hatinya dan harus dimaklumi. Bekerja semaksimal mungkin sebenarnya bagus. Namun apabila ada rekan kerja walaupun dia atasan, dia berpotensi untuk membuat perpecahan dan lain-lain, maka kita harus bertindak. Kalau kita membiarkan saja seperti ini kurang tepat. D. Berusaha untuk menghindar jika ada atasan dan tidak menunjukkan kualitas kerja agar tidak dibebani tugas banyak, dan berusaha untuk mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih baik karena bekerja bukan hanya masalah gaji tapi masalah kenyamanan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudahlah tidak usah menunjukkan kualitas, nanti kita terbebani banyak tugas, maka ini adalah pilihan yang tidak tepat.
Di antara A dan B tentu saja yang terbaik adalah yang A. Poin 3 ada di B. Untuk poin 2 ada di C dan poin 1 ada di D. Soal selanjutnya. Anda adalah seorang pegawai P3K di suatu lembaga tempat Anda bekerja. Suatu ketika Anda diberikan tugas yang cukup berat dan banyak. Anda menyadari betapa berat rumitnya tugas ini. Jadi Anda pun melaksanakannya dari jauh hari dan dengan susah payah dan perjuangan yang membuat Anda drop karena kelelahan. Setelah tugas selesai, hasil pekerjaan Anda dikritik oleh atasan dan diminta untuk diperbaiki. Atasan pun memberikan pengarahan mengenai letak kesalahan yang fatal agar segera diperbaiki. Namun merubah hampir keseluruhan yang berarti bisa dikategorikan mengulang dari awal lagi. Yang akan Anda lakukan adalah kita udah mengerjakan jauh-jauh hari, udah susah payah, udah panjang waktunya, udah capek, pas selesai disuruh ubah gitu kan ya. Tapi enaknya di sini adalah tetap kita diberikan arahan mengenai letak kesalahan yang mana yang harus diperbaiki. A. Mencermati kritikan dan diberikan dengan sesama, sembari mencari letak permasalahannya. Kemudian segera memperbaiki tugas pekerjaan dengan mencari referensi dari berbagai sumber. Oh ya teman-teman, saya ingatkan kembali ya teman-teman. Jadi soal kita ini benar-benar harus jadi berhati-hati. Memang sangat banyak sekali jebakan-jebakan yang bisa membuat kita ragu dan sebagainya. Mencermati kritikan yang diberikan dengan sesama, sembari mencari letak permasalahannya, ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Namun di sini disebutkan segera memperbaiki tugas pekerjaan dengan mencari referensi dari berbagai sumber. Dengan referensi dari berbagai sumber sebenarnya bagus juga, tapi di sini kan sudah disampaikan sama atasan, sudah diberikan arahan mengenai letak kesalahannya yang mana, tidak perlu lagi sebenarnya karena sudah diarahkan oleh atasan. B. Menerima kritikan dengan lapang dada karena kritikan akan membuat kita semakin kuat dan berkembang. Bagus. Ini bagus ya teman-teman. C. Mengamati kritikan yang diberikan dengan sesama, sembari memahami letak permasalahannya. Kemudian segera memperbaiki tugas pekerjaan sebagaimana yang diarahkan oleh atasan. Nah, jadi selain kita mencermati kritikan yang diberikan, kita juga segera memperbaiki tugas tersebut sebagaimana yang diarahkan oleh atasan. Ini tepat sekali, simpan terlebih dahulu. D. Mencermati kritikan yang diberikan dengan sesama, sembari memahami letak permasalahannya. Kemudian mengumpulkan kembali hasil tugas pada detik-detik terakhir, agar jika ada kesalahan tetap tidak perlu diperbaiki lagi karena sudah tidak ada lagi waktu. Nah, ini pakai teknik akal-akalan ya teman-teman. Ya, ini sudahlah kita kumpulkan nanti di detik-detik terakhir aja. Biar kalau salah pun tetap diterima gitu kan. Tidak usah diperbaiki lagi. Waduh, jangan ya teman-teman ya. Di antara B dan C, tentu saja poin terbaik adalah yang C. Untuk poin 3 ada di B, poin 2 ada di pilihan jawaban A dan D. Akal-akalan ini 1 poinnya. Demikianlah teman-teman pembahasan soal wawancara kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan update dari video-video yang kami upload, jangan lupa untuk berlangganan dengan channel ini dengan cara mengklik subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami mengupload video selanjutnya. Silakan teman-teman mengaktifkan tombol notifikasinya dan silakan share soal-soal ini teman-teman agar semakin banyak yang belajar dari soal-soal kita. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.